Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya melihat sistem keamanan dari mata mereka yang kerjanya memang untuk menghancurkan sistem tersebut? Di dunia digital sekarang, kita sering merasa super aman di balik gembok kata sandi dan enkripsi. Tapi buat seorang ahli keamanan siber atau peretas etis, benteng itu bukan jalan buntu. Itu cuma teka-teki yang nunggu buat dipecahkan. Selamat datang di pembahasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal sedikit mengubah cara pandang Anda. Kita akan menyelam langsung ke dalam isi kepala seorang peretas, melihat persis bagaimana mereka membedah sistem kripto yang kompleks dan kabur dari lingkungan desktop yang dikunci rapat berdasarkan taktik dunia nyata dari materi Sense Institute. Siap-siap, karena kita akan melihat teknologi dari sudut pandang yang sangat sekali berbeda. Nah, sebelum kita mulai, pertanyaannya gini, apakah data yang dienkripsi itu udah pasti dijamin aman? Kebanyakan dari kita pasti refleks jawab, iya. Kita lihat ada ikon gembok kecil di ujung browser, kita ngerasa tenang. Tapi, ini kenyataan pahitnya. Buat seorang hacker, ilusi keamanan yang sempurna kayak gini justru jadi titik lemah terbesar kita. Peretas itu jarang banget repot-repot ngehancurin pintu utama pakai rumus matematika mentah. Mereka lebih milih menjatuhkan sistem raksasa dengan merayakan apa yang mereka sebut hal-hal kecil. Ya, celah logika, salah konfigurasi, sampai pola-pola kecil yang nggak sengaja bocor dari sistem yang kelihatannya kokoh banget. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, ilusi keamanan kriptografi. Hal pertama yang harus banget kita pahamin adalah, buat para penyerang ini, kriptografi itu bukan dinding baja. Itu cuma permainan teka-teki yang punya aturan kaku. Dan kalau ada satu hal yang paling disukai hacker, itu adalah memanipulasi aturan-aturan tersebut buat keuntungan mereka sendiri. Biar lebih jelas, kita bandingin dua metode dasar yang mengamankan hampir semua data digital kita. Di satu sisi, ada stream ciphers. Kerjanya tuh ngalir kayak air, mengenkripsi data satu bit demi satu bit. Panjang outputnya sama persis kayak data aslinya. Di sisi lain, kita punya block ciphers. Kalau yang ini, datanya dipotong-potong jadi blok besar dan butuh tambahan data atau padding biar ukurannya pas. Nah, keduanya ini sangat bergantung sama yang namanya initialization factor atau IV. Semacam nilai acak di awal supaya enkripsi nggak menghasilkan pola yang berulang. Terus, gimana kalau developernya salah ngatur IV ini? Ya, disitulah peretas masuk dan semuanya berantakan. Yang ngebawa kita ke bagian 2, mengakali blok enkripsi. Di sini kita nggak lagi ngomongin soal memecahkan kode pakai matematika rumit. Daripada nungguin superkomputer nebak password Anda sampai kiamat, peretas lebih milih nyari pola visual dan celah logika dari cara data itu dibungkus. Coba deh perhatiin mode Electronic Codebook atau ECB ini. Aturannya kaku banget. Dia mengenkripsi setiap blok data pakai kunci yang persis sama. Akibatnya apa? Kalau ada teks asli yang identik, hasil sandinya juga bakal identik. Bayangin Anda lagi mengenkripsi gambar logo perusahaan pakai ECB. Walaupun datanya udah diacak sedemikian rupa, kita tetap aja bisa ngelihat bayangan atau pola visual dari logo aslinya. Kenapa? Karena piksel warna yang sama bahkan dienkripsi jadi blok yang sama juga. Rahasia Anda bocor gitu aja cuma gara-gara polanya nggak diacak dengan benar. Gila kan? Terus, gimana dengan metode yang lebih advance kayak cipher blockchaining atau CBC? Disinilah hacker pakai teknik super elegan yang namanya CBC bit flipping. Langkah pertama, mereka nyegat aliran data yang lagi dienkripsi. Langkah kedua, mereka memanipulasi sebagian kecil bit di blok sebelumnya, dan ini gilanya, mereka bahkan nggak perlu tahu apa isi datanya. Langkah ketiga, karena sistem ini mendekripsi blok secara berantai, manipulasi kecil di awal tadi bakal membelokkan hasil dekripsi di blok selanjutnya. Jadi, cuma dengan ngebalik satu bit kecil, seorang peretas bisa ngibulin sistem. Yang tadinya login sebagai user biasa, tiba-tiba dibaca sistem sebagai admin. Sistemnya meretas dirinya sendiri tanpa sadar. Nah, ada satu lagi nih teknik manipulasi logika yang nggak kalah ngeri, namanya hash length extension attack. Sistem kita biasanya pakai hash atau semacam sidik jari digital untuk verifikasi data. Normalnya ini aman, tapi lewat celah ini, penyerang memperlakukan proses pembuatan hash itu kayak sesi yang masih terbuka. Mereka cuma perlu ambil hasil akhir yang valid dari server, terus ngelanjutin prosesnya. Mereka tambahin aja data berbahaya bikinan mereka sendiri, tanpa perlu tahu sama sekali kata sandi aslinya. Ini tuh ibarat Anda malsuin tanda tangan sah di bawah sebuah kontrak, tapi terus Anda nambahin klausul baru di bagian atasnya. Mulus banget. Oke, sekarang skenarionya kita ubah. Anggaplah si peretas udah sukses ngelewatin kriptografi tadi dan berhasil masuk ke sistem. Kita masuk ke bagian 3, melarikan diri dari penjara desktop. Masalahnya, pas masuk mereka seringnya disambut sama sistem yang dikunci rapat. Jadi, fokusnya bergeser dari sekedar meretas kode ke taktik bertahan hidup dan membebaskan diri di lingkungan yang serba dibatasi. Coba bayanin, desktop komputer di perusahaan Anda itu kayak sel penjara digital.
Tim IT atau administrator pakai alat pengunci yang benar-benar ketat. Mereka pakai Group Policy Objects buat kontrol tiap klik yang Anda buat, App Locker supaya Anda cuma bisa buka aplikasi yang udah di whitelist, dan Software Restriction Policies. Menu Start hilang, klik kanan dimatiin, command prompt diblokir total. Pokoknya tujuannya satu, bikin user mati kutu dan gak bisa jalanin perintah aneh-aneh. Tapi ingat, peretas itu punya mindset yang unik banget. Anggap aja ini kayak video game, hilangin fog of war-nya. Kalau di game petanya masih gelap tertutup kabut, apa yang kita lakuin? Kita jalan ke ujung batas, kita explore, kita cari tahu mana yang boleh dan mana area yang disembunyiin. Nah, hacker ngelakuin hal yang sama persis di sistem penjara digital tadi. Mereka ngulik fitur-fitur aneh, menu yang tersembunyi, atau sekedar nyari celah logika kecil di tumpukan aturan ketat itu. Gimana prakteknya di dunia nyata? Seru nih! Kalau pintu depannya dikunci sama admin, hacker bakal cari jalan masuk lewat jendela dapur. Langkah 1, mereka klik tombol bantuan atau help di aplikasi yang sah, misal di Internet Explorer atau Word. Kan nggak diblokir tuh. Terbukalah jendela bantuan berbasis web. Langkah 2, dari situ mereka navigasi ke menu Save As atau ubek-ubek Temporary Internet Files. Tahu-tahu, akses ini ngasih mereka jalan pintas ke direktori file sistem lokal. Langkah 3, dari sistem lokal itu, mereka cari aplikasi command prompt dan langsung dijalanin. Boom! Penjara jebol, cuma dengan manfaatin menu bantuan yang kelihatannya polos banget. Begitu berhasil keluar dari penjara, mereka butuh senjata. Kita sampai di bagian 4, senjata rahasia, kekuatan PowerShell. Ini udah masuk fase post-exploitation, mereka udah ada di dalam sistem, dan butuh alat berat buat ambil alih semuanya. Dan menariknya, Windows sendiri yang nyediain senjata paling mematikan buat mereka. Konsep ini benar-benar memutarbalikkan apa yang kita tahu soal virus siber. Dulu mungkin kita mikir hacker itu bawa malware canggih dari luar, sekarang nggak perlu. Mereka pakai teknik yang namanya living off the land atau LOL beans. Jadi mereka murni cuman manfaatin alat-alat bawaan sistem operasi yang 100% terpercaya dan legal, tapi dipelintir buat niat jahat. Antivirus? Ya nggak bakal ngeblok. Karena program-program ini emang seharusnya ada di situ dan sering dipakai sama admin beneran. Dan di dunia LOL beans, rajanya adalah PowerShell. PowerShell ini udah otomatis ada di setiap komputer Windows modern. Dia punya kekuatan setara interface administrator, bisa ngobrol langsung sama sistem inti Windows, tapi yang paling ngeri, dia bisa mengeksekusi skrip berbahaya 100% cuma di dalam memori atau RAM. Artinya apa? Skrip jahat ini nggak pernah menyentuh hard drive Anda sama sekali. Dia jalan kayak hantu, nggak kelihatan sama sistem keamanan tradisional. Alat andalan IT buat ngurus sistem, tiba-tiba berubah jadi senjata makan tuan. Nah, semua yang kita bahas hari ini bakal bermuara di sini. Mari kita gabungin semua kepingin teka-tekinya di bagian 5, ambil alih sistem. Kita bakal lihat gimana taktik dari kriptografi sampai PowerShell ini dieksekusi secara nyata, ibarat lagi nonton simulasi Capture the Flag. Bayangin timeline ketegangan serangannya. Di menit-menit pertama, penyerang ngejebol implementasi kripto yang lemah cuma buat dapat pijakan kaki di jaringan. Beberapa jam kemudian, mereka iseng manfaatin trik menu bantuan buat kabur dari desktop yang di lockdown sampai akhirnya dapat akses terminal. Berhari-hari setelahnya, bergerak diam-diam tanpa jejak, mereka manfaatin PowerShell buat ngumpulin password dan naikin hak akses mereka sampai ke level tertinggi di sistem. Di tahap finalnya, mereka dengan gampang melewati semua kontrol, ngebuka file rahasia milik CEO di server, dan selesai. Serangannya mulus, fatal, dan semuanya dilakukan murni dari mengeksploitasi celah dan fitur yang udah ada di dalam. Kita sampai di akhir pembedahan materi hari ini. Melihat isi kepala dan metode brilian dari para peretas tadi, ada satu pertanyaan penutup yang lumayan bikin merinding. Kalau alat-alat terpercaya yang diciptakan khusus buat menjaga dan mengelola sistem Anda aja bisa diubah jadi senjata untuk menghancurkannya, seberapa amankah lingkungan digital Anda sebenarnya? Jangan-jangan kata aman itu cuma sekedar ilusi karena belum diuji aja sama orang yang tepat? Terima kasih sudah menemani pembahasan visual kali ini. Terus bangun rasa penasaran Anda, dan sampai jumpa di investigasi kita selanjutnya.